Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat fisik dan yang paling terpenting adalah sehat jiwanya. Oke, baik, saya mau bertanya nih sama kawan-kawan psikologi, pernahkah kalian merasakan kalau kalian pernah dihina, terus pernah dibercandain sama teman-teman gitu dengan joki-joki yang sebenarnya itu menyakiti hati kita, tapi dengan alasan biar lebih akrab atau yang lainnya gitu, misalkan si gendut atau si pesek dan lain sebagainya. Atau juga mungkin kita sendiri yang suka menghina dengan diri kita sendiri. Jika kalian pernah melakukan hal seperti itu ataupun merasakan hal-hal yang seperti itu, berarti itu adalah bentuk daripada body shaming. Apa sih sebenarnya body shaming itu? Body shaming itu adalah perilaku mengkritik baik buat diri sendiri ataupun orang lain yang dilontarkan itu dengan kata-kata yang negatif ya. Contohnya misalkan si gendut, si kurus gitu ya, si cerewet gitu ya, atau dengan label-label yang negatif yang lainnya. Kalau hal yang sering dilakukan seperti itu dengan bahasa, karena memang mungkin sudah saling kenal, saling dekat gitu, saling akrab, kata-kata itu sudah biasa, sebenarnya itu bentuk daripada body shaming. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi objek daripada body shaming? Yang pertama adalah bentuk tubuh kita gitu ya. Kalau bentuk tubuh kita nggak bagus, biasanya orang dengan mudah melontarkan kata-kata yang negatif. Terus bentuk wajah kita gitu ya, biasanya orang suka mengomentari hal-hal yang negatif tentang bentuk wajah kita. Terus juga kekurangan fisik kita, baik si buta, si pincang, atau mungkin si jereng dan lain sebagainya, itu menjadi objek untuk orang mengeluarkan kata-kata negatif terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah tampilan kita. Tampilan kita mungkin berbeda dengan zamannya atau dengan lingkungannya, itu akan menjadi lontaran-lontaran negatif orang lain terhadap diri kita. Jika sering kita mendengar atau menerima body shaming dari orang lain, sehingga membentuk pemikiran diri kita bahwa kita memang seperti itu akan berdampak negatif pada diri kita. Yang pertama adalah pola makan kita yang sudah tidak teratur ya, karena kita kepikiran, akhirnya makan kita jadi terganggu. Yang kedua adalah kesehatan mental. Jika kita terlalu sering mendengar bahasa-bahasa yang negatif, lontaran-lontaran negatif dari orang lain, otomatis kita menjadi kesehatan jiwa kita akan terganggu gitu ya. Dengan terganggu seperti itu, kita menjadi orang yang obsesi. Iya, kalau misalkan kita motivasi kita bagus, kita akan merubah hal-hal yang dikatakan orang negatif gitu. Tapi kalau misalkan konsep diri kita nggak bagus, ya yang ada kita akan down. Yang ketiga itu tadi saya bilang, merasa tidak percaya diri. Kalau misalkan konsep diri orang itu tidak bagus, dengan seringnya ia dilontarkan dengan kata-kata yang negatif, dengan bahasa-bahasa yang negatif yang dia terima, sehingga membentuk pemikiran dia, rasa percayaan diri di dalam dirinya itu akan muncul, yaitu ada rasa tidak percaya diri terhadap dirinya. Dan yang terakhir, yang paling terparah adalah depresi dan stres yang berkepanjangan ya. Jadi hati-hati nih buat para teman-teman, buat kawan-kawan psikologi, jika memang melontarkan joki-joki ataupun bercandaan-bercandaan dengan mungkin kalian memiliki pemikiran bahwa kalian akrab atau yang lainnya, kita mengukur diri kita bahwa kira-kira ketika kita melontarkan kata-kata negatif terhadap orang lain itu, kira-kira orang lain sakit hati atau enggak gitu. Kalau kita ngukur diri kita sakit, berarti hati kita sakit, berarti orang lain pun ketika kita lontarkan sama seperti apa yang kita rasakan. Gimana sih cara menyenangkan diri sendiri ketika ada orang lain melakukan body shaming terhadap diri kita? Yang pertama yaitu melakukan afirmasi terhadap diri kita. Misalkan seperti ini, ketika ada orang lain melontarkan kata-kata negatif, lebih baik afirmasikan diri kita bahwa kita memiliki sesuatu hal yang positif di dalam diri kita ya, bahwa diri kita itu berharga, bahwa diri kita itu baik, bahwa diri kita itu berkualitas gitu. Ketika ada orang lain melakukan atau melontarkan kata-kata negatif yang terhadap diri kita sendiri yang mengobatinya bahwa diri kita itu adalah orang hebat.
Yang kedua adalah butuh proses. Jadi ketika kamu sudah terlanjur sakit hati dengan lontaran-lontaran negatif orang lain terhadap diri kita, yang membentuk diri kita pun akan melontarkan negatif terhadap diri kita, butuh proses untuk menyelesaikannya, yaitu kita terus berusaha membisikkan diri kita ya bahwa diri kita itu memiliki kelebihan, bahwa diri kita itu memiliki jiwa yang positif. Yang ketiga yaitu untuk menghilangi pemikiran-pemikiran negatif orang itu, yaitu kita harus olahraga. Karena dengan olahraga itu bisa mengurangi rasa sakit yang kita derita. Yang keempat, kita harus tahu bahwa yang masuk kata-kata yang negatif terhadap orang lain itu, kita harus sadar bahwa itu adalah penyakit yang masuk di dalam diri kita. Oleh karena itu kita sadarkan diri kita, kita tidak bisa menerima hal-hal yang negatif dari orang lain. Makanya kita harus membentengi diri kita dari ucapan-ucapan negatif orang lain gitu ya. Kita harus sadar bahwa kata-kata yang negatif itu adalah kata-kata yang kata-kata penyakit yang masuk dari diri kita. Makanya kita bentengi diri kita sehingga kata-kata itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Dan yang terakhir perlu kalian sadari adalah penampilan itu bukan segala-galanya, bahwa orang yang berkualitas itu bukan dari segi fisik ataupun wajah ataupun penampilan, bahwa orang yang berkualitas itu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki sosial yang bagus gitu. Itu adalah memiliki konsep diri yang bagus, itu adalah orang-orang yang berkualitas. Oke, dari saya cukup sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kawan-kawan psikologi. Mari sama-sama kita belajar untuk tidak selalu membody shamingkan, tidak selalu membody shamingkan orang lain. Minimal untuk diri sendiri, kita jangan sampai body shaming untuk diri kita sendiri, menghina diri kita sendiri dengan kekurangan dan kelebihan kita. Yakinkan bahwa diri kita pasti memiliki kelebihan yang banyak dibandingkan orang lain. Oke, saya mohon bantuannya untuk mengklik subscribe, like, komen ya untuk kemajuan daripada channel kami ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.